Bang Dami Bante. Ya. Boleh bertanya lagi Bante? Ya, silakan. Beberapa waktu lalu saya pernah mendengar penjelasan Bante tentang santuti atau keberpuasan di Suara Buddha Ratana Bante. Ya. Nah, di sana di terakhirnya dijelaskan bahwa ada yang lebih dalam lagi daripada berpuas, yaitu mengingini sedikit. Nah, itu belum dijelaskan Bante. Mohon dijelaskan singkat Bante. Oh ya, mengingini sedikit. Kita mengerti mengingini sedikit itu adalah praktik yang khusus bagi para petapa. Begitu kan mengertinya kita. Yang namanya petapa yang mengingini banyak, ya tidak cocok. Mengingini sedikit itu cocok untuk petapa dan tidak cocok untuk berumah tangga mengingini sedikit. Berumah tangga itu cocoknya mengingini banyak. Itu kan pemahaman kita, anggapan kita. Sesungguhnya praktek mengingini sedikit itu mengandungi manfaat yang besar dan sebagai sumber kebahagiaan yang luar biasa, baik bagi petapa maupun berumah tangga. Apa mungkin Bante berumah tangga, maaf permisi, saya biasa ngomong dengan umat. Apa mungkin ya, bolehlah kalau dengan para awuso ya Bante ya mewakilkan para awuso untuk bertanya ke saya lagi. Bisa enggak? Memungkinkan tidak seorang berumah tangga itu mengingini sedikit? Sangat-sangat memungkinkan, dan itu adalah kepiawaian dia dalam menumbuhkan kebahagiaan dalam hidup, meskipun hidup berumah tangga. Sudah menjadi satu ketentuan umum yang namanya hidup itu perlu alat untuk hidup, yaitu harta kekayaan. Harta kekayaan ada muncul itu kalau diupayakan, tidak datang dari langit, tidak datang dari dewa, tidak datang dari pihak lain, orang lain, kalaupun orang tua. Dan untuk mendatangkan kekayaan itu perlu yang namanya bekerja. Namanya bekerja, bisa berhasil, nah itu punya kriterianya, yaitu secara optimal mengerahkan segala potensi yang ada. Potensi itu secara umum dibagi, dibedakan, dikategorikan menjadi 5. Yaitu pertama adalah keyakinan. Yakin pekerjaan yang dilakukan itu adalah pekerjaan yang benar dan baik. Harus yakin itu dulu, supaya tidak memberikan masalah di belakang. Kedua, yakin pekerjaan yang akan dilakukan itu adalah menguntungkan. Dari kalkulasi, dari observasi, dari data-data yang diperoleh, setidaknya seminim-minimnya ya bisa menguntungkan 5%. Tapi kalau beruntung, ya sedang beruntung, bisa mendapatkan keuntungan 80% atau 300%. Wah, sulit ya untuk zaman sekarang ya. Tapi setidaknya itu ini menguntungkan, timpal untuk dikerjakan. Bagaimana kalau sudah mendapatkan keuntungan? Ya itu yang memang diharapkan untuk mendapat harta kekayaan sebagai atribut, sebagai alat untuk hidup. Apa yang harus digunakan dalam hidup? Makanan, minuman, rumah, tempat tinggal, dan lain-lain kebutuhan. Satu lagi adalah yang disebut punya keyakinan itu, selain dari
tahu pekerjaan itu benar dan baik dan pekerjaan itu adalah menguntungkan, adalah pekerjaan itu dalam kapasitas potensi diri melakukan. Potensi diri, ilmuku sampai di mana, pengetahuanku, pengikut-pengikutku, karyawanku ada berapa, modalku ada berapa, jejaringku sebanyak apa. Ada assessment. Assessment itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Penilaian, evaluasi semacam itulah. Nah, ini namanya mempertimbangkan modalku ada, bilang secara ininya ya, agak keren gitu ya, 100 miliar ya. Modal ya ecek-ecek, nggak seru diceritakan. Tapi proyek yang akan aku terima ini ternyata 1.500 miliar, 1,5 T. Pinjam bank terlalu berat. Sudah pinjam bank, pinjam teman, pinjam dari teman, gadikan sertifikat, macam-macam, risikonya terlalu tinggi. Karyawanku tidak cukup, pengetahuanku tidak mumpuni, jejaringku masih kecil sedikit. Kalau dipaksakan mengerjakan, meskipun itu pekerjaan yang benar dan baik, meskipun pekerjaan itu menguntungkan, tapi karena ragu dan bahkan punya penilaian, punya assessment ini di luar kemampuan, jauh di luar kemampuan, jauh di atas kemampuan, kemungkinan untuk ya gagal sangat tinggi. Jadi harus dipertimbangkan dengan kapasitas kemampuan diri, kapasitas potensi diri, termasuk juga tidak terlalu ecek-ecek. Punya modal 100 miliar, tetapi melihat orang di pinggir jalan sore hari jualan kacang goreng, untungnya sampai 300%. Modalnya satu hari berapa? 50.000, 100.000, dapat 30% berapa? 300% berapa? 300.000. Dari 100.000 menjadi 300.000. Artinya untungnya, betul nggak? Nah, kalaupun untung jualan semalaman itu 200.000, yaitu 300%-nya, mau nggak melakukan? Nggak mau. Secara persentase memang tinggi, tapi secara kuantitasnya terlalu kecil, di luar dari kapasitas diri yang ada. Tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Contohnya dibuat yang ekstrim, drastis, supaya impresif. Ini memang punya keyakinan setelah tahu itu dalam batas kapasitas potensi diri melakukan, itu menguntungkan, itu pekerjaan yang baik dan benar. Dengan keyakinan yang ada ini, apa kemudian lanjutannya yang muncul? Gairah muncul, yaitu semangat mengerjakan. Dengan punya semangat ini dan punya keyakinan, ya sesungguhnya sudah punya berpotensi memunculkan yang namanya ketelitian, keurutan, atau kecermatan. Tetapi belum tentu juga, sehingga diperlukan yang namanya, selain dari keyakinan dan semangat, perlu namanya kecermatan, ketelitian. Rajin bekerja dengan penuh keyakinan yang sedemikian rupa, tapi dalam bekerja sembrono, gegabah. Hasilnya tidak optimal. Mengerti
mengerti sendiri dari atas sampai bawah, dari yang pokok sampai rincian apa yang dikerjakan, mengerti semua. Sehingga kalaupun itu diwakilkan oleh siapapun, bisa tahu ini mestinya dikerjakan berapa lama selesai, mestinya modalnya berapa, semestinya mendapatnya berapa, tahu meskipun tidak mengerjakan sendiri, ngerti secara rinci, secara telitinya. Yang di belakang nggak usah dengar terlalu banyak ya. Itu kalau tertarik bahaya nih. Nah, perlu yang namanya ketelitian. Nah, meskipun sudah ada ketelitian, sudah cermat, ada semangat juga mengerjakan, disertai juga keyakinan yang penuh, yang teguh, ya, bukan berarti pekerjaan itu akan lancar, akan mudah. Ada kendala, ada rintangan, ada hambatan. Nah, perlu yang namanya keuletan, endure, keuletan. Yang nama lain dari keteguhan ya keuletan ini. Bisa terus pegang ini, jangan sampai putus. Kalau sampai putus namanya apa? Putus apa? Putus asa, putus harapan, patah semangat. Jangan sampai. Kalau sampai ternyata putus asa, patah semangat, bagaimana kemudian? Balik lagi ke awal. Dimunculkan ketelitiannya apa ini? Mengapa sampai terjadi masalah? Jika ketelitian tidak ada, munculkan semangatnya. Dari mana semangat? Adalah munculnya kegairahan itu. Dari mana munculnya kegairahan? Adalah mengerti, ya, 3 pengertian yang menumbuhkan keyakinan. Apa itu? Itu pekerjaan benar, baik atau tidak? Itu pekerjaan menguntungkan atau tidak? Itu pekerjaan dalam potensi, dalam kapasitas potensi diri melakukan atau tidak? Masih dalam cakupan ini atau tidak? Kalau masih, kenapa tidak? Untuk mengerjakan lebih lanjut. Akan memunculkan gairah, semangat, ketelitian, dan kemudian keuletan itu lagi. Mestinya bisalah ini, bisalah. Perlu ada keuletan, endure, keteguhan. Lebih dari itu, nah, ditopang juga dengan yang namanya wawasan-wawasan. Nah, ada perencanaan, ada observasi, ada program pemrograman, ada evaluasi, ada melihat pangsa pasar, kuartal ketiga ini lesu atau ramai, ya, bahan baku kuartal kedua ini akan banyak atau tidak, bagaimana situasi dunia, bagaimana situasi lingkungan. Itu dalam evaluasi, ya, harus cari pengetahuan, termasuk juga apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu dirombak, teknik-teknik, cara-cara apa yang inovatif perlu diketahui untuk diterapkan dalam pekerjaan yang dilakukan. Semuanya itu mendukung pada pekerjaan yang dilakukan itu. Namanya 5 kualitas itu, 5 potensi itu. Tapi ini saja ya tidak cukup tanpa ditopang dengan yang namanya kebajikan umum, murah hati, tidak terlalu pelit, ya. Kerja kalau terlalu pelit, teman kerja juga males, enggan, terlalu perhitungan. Termasuk juga, nah, ramah, tutur kata manis, rendah hati, komitmen,
ada komitmen, tentu kejujuran, sudah pasti, dan lain. Namanya apa? Itu sumber berada. Apa itu? Kebajikan. Mesti diterapkan di situ. Hanya punya 5 yang tadi disebutkan tidak cukup, belum cukup. Harus ada hal-hal yang mengitari yang namanya punya atau kebajikan itu. Nah, itu bagaimana bisa dikerahkan sedemikian rupa untuk menghasilkan sesuatu yang optimal. Ya, harus punya 5 ini dan punya kebajikan-kebajikan yang mengitari itu, mengerjakannya, melakukannya secara optimal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, kok menjelaskan begini, apa itu hubungannya dengan pertanyaan? Hubungannya adalah yang namanya pekerjaan ini perlu tidak dikerjakan secara bijaknya. Perlu. Kalau dikerjakan bisa berharap yang simple-simple, yang ecek-ecek, atau semestinya harapannya mendapatkan yang optimal punya, ya yang optimal. Dan mestinya melakukan sesuatunya itu dengan optimal juga kualitas yang ada pada diri. Sudah semestinya kok itu kok. Melakukan sesuatu tapi melakukan secara asal-asalan, ya, nanggung dan hanya akan mendapatkan kerugian. Kalau tidak mendapatkan hasil yang optimal, ya akan justru kerugian yang didapat. Jangan nanggung, jangan setengah-setengah. Tapi tetap dengan menggunakan hal bajik, menjauhkan diri dari hal yang tercela. Nah, pokoknya bekerja secara optimal kualitas yang ada pada diri itu. Selesai. Untuk targetnya, mestinya saya dengan pekerjaan ini akan dapat 20 poin. Mestinya. Tapi, andai saya sudah mendapatkan 5 poin, itu sudah keberhasilan bagi saya. Targetnya memungkinkan untuk mendapat 20 poin. Langit-langitnya, ceilingnya memungkinkan untuk 20 poin. Tapi dalam hati, kalau saya dapat 5 poin saja, saya oke sudah. Tapi karena kenyataannya itu memang 20 poin kemungkinan untuk mendapat, satu ketika mendapat 10 poin bagaimana? Wow, 2 kali lipat dari target. Dapat 6, oke lah. Dapat 5, oh ya, itu memang sudah target saya. Dapat 19, oh berkah. Hari-hari bagaimana dilalui? Bahagia, happy. Nggak ada yang namanya susah. Nggak ada yang namanya gelisah, panas, tegang, terhimpit. Tapi kalau menaruh targetnya itu bukan 5, tetapi 17, padahal ceilingnya itu hanya 20, dapat 15 bagaimana? Garuk-garuk kepala. Dapat 10 bagaimana? Bencana. Dapat 5 bagaimana? Keterburukan sudah. Jarang-jarang dapat 17, artinya jarang-jarang bahagia. Hidup hari-hari diwarnai dengan rasa tegang, rasa panas, rasa gelisah, khawatir, dan itu penderitaan. Padahal kalau sudah melakukan segala sesuatunya dalam kapasitas potensi diri dan melakukannya secara optimal, itu sudah lebih dari cukup. Pilih yang mana? Bekerja, sama-sama bekerja juga secara optimal, satu dengan rasa dingin, nyaman, lega, bahagia, ceria, dan satu lagi dengan wajah yang muram, uring-uringan, wajahnya cemberut,
stres, panas. Ini namanya beda, mengingini banyak dan mengingini sedikit. Untuk praktek bagi biku disesuaikan saja. Harapannya ada yang berdana wihara yang mewah. Tapi dapatnya gubuk dari apa namanya jalinan bambu. Tapi kalau apa namanya harapannya dapat gubuk dari jalinan bambu, oh dapatnya apa mansion gitu ya. Ya, wow. Happy itu siang dan malam, pagi dan sore. Make sense ya? Nah, mengingini sedikit bisa dipraktekkan oleh berumah tangga dan itu membawa bahagia siang dan malam. Namanya mengingini sedikit itu, istilahnya itu apicca, apa dan icca, APPA, apa artinya sedikit, icca, ICCHA panjang, icca artinya mengingini, apa artinya sedikit, apicca, atau apa usuka itu mencari, apa sedikit, apa usuka menjadi aposuka. Usuka, USSUKA, usuka, mencari sedikit, yaitu punya target yang sedikit, punya target yang rendah, tetapi apa yang mesti dilakukan tidak setengah-setengah, harus sepenuhnya. Semua kualitas diri yang ada dikerahkan seoptimal mungkin. Ini apa namanya salah satu kunci bagaimana ya. Nah, tidak mudah juga mendengar begini ya, di seminar belum tentu dapat kunci seperti begini. Cukup lah ya, targetnya sampai 8:30, ini hampir jam 9.